Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Edi Sugianto di channel Dakwah Milenial. Teman-teman yang belum subscribe ya, dipersilahkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan video-video terupdate tentang dakwah milenial. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali saya ingin menyampaikan terkait pernyataan Menteri Agama ya, yang masih hangat ya, masih banyak di media sosial, komentar-komentar dari kaum muslimin, bahkan dari berbagai lintas agama ya. Menarik memang, karena ini adalah wilayah yang sangat sensitif ya, wilayah agama. Kalau kita lihat misalnya di media sosial ya, umat Islam itu sangat kompak sekali merespon. Sangat kompak merespon pernyataan yang sangat kontroversial yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kita patut mungkin sedikit berbangga terhadap umat Islam ya, karena masih punya kepedulian dengan agamanya ya. Punya kepedulian yang tinggi, kekompakan yang tinggi, tapi itu di media sosial, teman-teman. Menurut saya ada yang lebih penting dari sekedar mengomentari pengaturan atau ya pengaturan toa masjid itu sendiri ya. Yaitu bagaimana kemudian kita umat Islam memakmurkan masjid itu sendiri. Jadi muncul pertanyaan, sejauh mana umat Islam memakmurkan rumah ibadahnya sendiri? Itu menjadi pertanyaan besar ya, daripada sekedar mengomentari ya toa masjid itu sendiri. Kenapa begitu? Karena surat edaran ataupun mungkin anjuran, bahkan mungkin peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi itu kemudian bertentangan dengan tradisi ya, tradisi keagamaan, misalnya penggunaan toa itu sendiri ya, saya kira juga tidak akan dijalankan oleh umat Islam sendiri. Jadi saya sampaikan ada yang lebih penting dari sekedar kita membahas toa masjid ya. Sejauh mana umat Islam memakmurkan masjid atau memakmurkan tempat ibadahnya sendiri. Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran ya, dalam Quran surah Taubah. Surah Taubah ayat 18. Kalau di mushaf itu bagian kanan sebelah bawah ya, agak ke atas sedikit. Teman-teman silahkan dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, ya'muru masajidallah, masjid-masjid Allah, yaitu man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan orang-orang yang memberikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka itu enggak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika, maka semoga mereka itu ayyakunu minal muhtadin, menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin fokus kepada wa aqamas shalah. Karena ini salah satu indikator dari memakmurkan masjid itu sendiri. Kita lihat kaum muslimin ya. Apakah mereka sudah memakmurkan masjid dengan mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Kita lihat faktanya. Karena saya pribadi, qadarullah, masih aktif di salah satu masjid di Jakarta sebagai imam ya. Sehingga saya tahu 5 waktu umat Islam itu ada berapa saf gitu ya. Terutama misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu konsisten satu saf. Di banyak masjid yang saya tahu ya. Ya semoga di masjid-masjid tertentu yang manajemennya sudah bagus, mungkin kalau subuhnya disediakan teh hangat gitu ya, dan singkong rebus, kemudian menarik jamaah lebih banyak, itu sudah sangat bagus sekali gitu. Atau ada sarapan gratis gitu ya, setelah sholat subuh dan kultum subuh bisa sarapan ya. Saya kira itu sangat bagus ya untuk menarik jamaah ya. Meskipun itu bukan tujuan ya, itu hanya sekedar alat agar masyarakat atau umat Islam gemar atau konsisten untuk sholat berjamaah di masjid ya. Kembali ke tadi, kalau kita lihat di banyak masjid di Jakarta yang saya tahu ya, atau juga di berbagai daerah, tidak banyak orang-orang yang tersinggung ya dengan kondisi yang semacam ini, di mana umat Islam itu enggan untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu ya. Atau mungkin jangan yang 5 waktu deh, yang sepekan sekali teman-teman. Yang sepekan sekali ya banyak yang masih yang terlambat sholat Jumat ya. Hari ini kebetulan qadarullah hari Jumat. Yang sepekan sekali saja itu banyak yang telat.
Atau mungkin ada yang belum mau untuk melaksanakan sholat Jumat atau juga sholat 5 waktu ya. Kita berdoa untuk kita semoga istiqomah menjalankan sholat berjamaah 5 waktu dan sholat-sholat lainnya. Itulah apa yang mungkin pernah saya sampaikan ya. Jadi sholat ini adalah termasuk macam ibadah yang modalnya ringan, tetapi mengerjakannya sangat sulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 45. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian bis-sabri was-salah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi kata Allah, itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk ya. Siapa yang khusyuk itu dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat 46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka lah orang-orang yang merasa ya annahum mulaqu rabbihim, merasa berjumpa dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kemudian pergi ke masjid itu meskipun modalnya ringan ya, apalagi yang modalnya apa sih? Ya cuman jalan ke masjid, atau yang punya kendaraan pakai motor, yang punya mobil pakai mobil, yang punya sepeda pakai sepeda. Modalnya ringan, apalagi yang dekat masjid, hanya melangkah. Tapi itu berat mengerjakannya. Modalnya ringan tapi mengerjakannya berat. Illa al khasyin, kecuali orang-orang yang punya kekhusyuan di dalam kehidupannya. Siapa mereka? Ladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang ketika mau pergi ke masjid, mereka yakin akan berjumpa dengan Allah. Sehingga kemudian kita jumpai sebagian orang itu sangat kerasan di masjid. Kenapa? Karena mereka sangat menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir, membaca Al-Qur'an setelah sholat gitu ya. Sehingga mereka sangat senang berlama-lama di masjid. Tapi faktanya umat Islam belum bisa melaksanakan itu ya. Kalau berlama-lama di tempat lain mungkin ya sangat banyak kita temui ya. Tapi berlama-lama di masjid itu sangat jarang kita temui ya. Wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang dikatakan khusyuk di situ? Orang-orang khusyuk. Orang yang yakin bahwa dia akan mati, akan berjumpa dengan Allah. Rupa-rupanya umat Islam belum sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi PR kita bersama. Bahwa ada yang lebih penting nih dari sekedar pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya. Meskipun itu tentunya harus kita gugat, harus kita komentari ya. Jadi kekompakan di media sosial misalnya
untuk merespon atau mengontari, menggugat apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, atau mungkin nanti juga kita nggak tahu ya, ada pernyataan-pernyataan lain yang akan menyinggung gitu. Tapi kekompakan umat Islam di media sosial itu harus dibarengi dengan kekompakan umat Islam itu sendiri untuk memakmurkan masjid, salah satunya dengan sholat berjamaah di masjid 5 waktu ya. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan sampai kita hanya pintar atau gemar ya mendalili amal seseorang gitu ya. Tetapi kita lupa untuk mengamalkan dalil. Jadi umat Islam itu, kata salah satu guru saya, Profesor Fakhrul Razi ya, umat Islam ini pintar mendalili amal, tapi belum pintar mengamalkan dalil. Atau misalnya juga pernyataan apa yang sering kita baca ya di quotes yang kita baca di media sosial dan lain sebagainya, apa yang disampaikan oleh Buya Hamka misalnya. Kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, sebagaimana tadi disampaikan surat At-Taubah ya, ayat 18. Kalian bisa lihat pada waktu sholat subuh. Nah, itulah orang yang beriman. Orang yang memakmurkan masjid. Tapi kalau kalian ingin melihat umat Islam dalam tanda kutip, KTP doang, lihatlah pada hari raya. Itu pasti rame itu. Artinya kalau kita mau lihat umat Islam apakah sudah memakmurkan masjid atau belum, ya lihat sholat subuh. Kalau sholat subuhnya banyak, berarti di daerah tersebut atau masyarakat muslim di daerah tersebut sudah memakmurkan masjid. Kalau belum, ya belum. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap peristiwa, setiap kejadian memiliki hikmah tersendiri. Kita sebagai umat Islam tentu dituntut juga untuk adil, tidak hanya kemudian mau atau semangat untuk mengoreksi saudara kita. Dalam hal ini mungkin Menteri Agama ya. Tapi kita juga harus berani menyampaikan dan berani mengoreksi diri kita sendiri agar ke depan kita menjadi umat yang lebih baik. Sebagaimana Quran surah Ali Imran ya, ayat 110. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wala amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi khair ummah itu adalah yang sederhananya ya saling mengingatkan ya. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Atau sebagaimana juga tadi saya sampaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billahi, itu beriman kepada Allah. Ya, ciri-cirinya banyak sebagaimana tadi saya sampaikan ya, yaitu memakmurkan masjid dengan cara sholat berjamaah lima waktu ya. Jangan sampai kemudian kita terjerembab kepada ayat terakhir atau di ujung ayat dari Ali Imran ya, 110 itu. Naudzubillah min dzalik, kita kemudian diserupakan dengan orang-orang ahlul kitab. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Jadi orang-orang ahlul kitab itu baik dari Nasrani dan Yahudi, seandainya mereka mau beriman, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, itu baik, lebih baik. Tetapi mereka minhumul mu'minun, sebagian saja dari mereka beriman.
tentang kenabian Rasulullah, tentang ajaran-ajaran Rasulullah. Tapi wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu fasik. Jangan sampai kemudian umat Islam terjerembab kepada indikator yang semacam itu. Mereka mengaku bahwa mereka adalah umat Muhammad SAW, tetapi pada saat bersamaan tidak mampu mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.